Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai KPR konvensional versus KPR syariah. Mengenai konsep KPR syariah biasanya tidak menyediakan rumah siap huni atau ready stock seperti pada KPR konvensional. Akad dalam KPR syariah adalah bai istisna. Apa itu akad bai istisna? Pembelian rumah dengan akad bai istisna tersebut hukumnya sah selama memenuhi segala syarat dalam bai istisna. Namun, tidak sah menjadikan tanah di bawah rumah itu sebagai jaminan atau ran. Mengenai sahnya membeli rumah dari developer secara kredit dengan akad bai istisna, karena akad bai istisna dapat diterapkan pada kasus tersebut. Definisi akad istisna adalah akad atas suatu barang di dalam tanggungan yang mensyaratkan adanya proses pembuatan barang oleh pihak pembuat atau penjual. Akad bai istisna hukumnya boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, yaitu pernah meminta untuk dibuatkan cincin dan mimbar. Akad bai istisna termasuk akad jual beli, namun memiliki hukum-hukum khusus. Di antaranya pada saat akad barangnya tidak atau belum ada, namun sudah dijelaskan sifat-sifatnya. Bai istisna memang mirip dengan bai salam atau jual beli pesan, yang barangnya sama-sama belum ada saat akad. Bedanya, dalam bai salam tidak disyaratkan penjual membuat barang, sedangkan dalam bai istisna penjual disyaratkan membuat barang. Dalam bai salam disyaratkan pembayaran harus dilakukan di depan, sedangkan dalam bai istisna pembayarannya tak harus di depan, tapi boleh dibayar di belakang atau utang dan boleh pula diangsur cicilan. Berdasarkan definisi akad bai istisna di atas, membeli rumah dari developer dengan sistem kredit, seperti yang ditanyakan hukumnya sah menggunakan akad bai istisna, selama memenuhi segala syarat-syaratnya. Hanya saja jika pembeli menggunakan jaminan, RON, berupa tanah yang ada di bawah rumah tersebut, akad jaminan RON itu batil atau tidak sah. Berdasarkan alasannya yaitu, pertama, karena tidak dapat terwujud penerimaan al-khobdu pada tanah yang dijaminkan tersebut. Sebab tanah tersebut bukan tanah kosong yang memungkinkan penerimaan al-khobdu, melainkan tanah yang sudah menyatu dengan bangunan rumah di atasnya. Padahal, adanya penerimaan al-khobdu atas jaminan oleh pihak yang berpiutang adalah syarat agar akad jaminan RON bersifat mengikat atau luzuum. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau diterima oleh pihak yang berpiutang. Kedua, karena tanah yang dijaminkan tersebut tak memenuhi syarat sebagai barang jaminan atau ran. Sebab salah satu syarat barang jaminan adalah barang itu boleh dijual belikan. Kaidah fikih menyebutkan kullu ma ja'azza bai'uhu zaza rahnuhu. Artinya, setiap barang yang boleh dijual belikan boleh dijaminkan. Tanah jaminan tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak boleh diperjualbelikan. Sebab tanah itu sudah menyatu dengan bangunan di atasnya, sehingga tidak dapat diserahkan taslim oleh penjual kepada pembeli. Padahal, syarat telah melarang menjual barang yang tidak dapat diserahkan taslim oleh penjual kepada pembeli. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menjual apa-apa yang tak ada di sisimu. La ta'bima laisa indaka. Jadi, tanah tersebut tidak sah sebagai jaminan. Solusinya memilih beberapa alternatif, yaitu meneruskan akad jual beli rumah tersebut tanpa jaminan, atau membatalkan fasakh akad jual beli rumah tersebut,
Atau jika dibutuhkan RAN, maka harus barang lain yang bisa diperjualbelikan. Wallahu alam, maka dari itu, properti syariah yang menerapkan konsep syariah 100% tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad bermasalah, dan tanpa goror. Selamat berjuang para pembisnis muslim, khususnya pada pengusaha yang bergerak pada properti syariah. Sebagai pamungkas dari pembahasan kali ini, kami di sini mengingatkan bahwa kita bukan hanya membicarakan masalah untung dan rugi, melainkan proses yang Allah ridhoi menuju kebahagiaan hakiki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus ikuti dan follow akun official kami ya.